Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan, GB Taman Palem dan juga Plaza Pasifik. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang luar biasa karena ada Yesus bersama kita, amin. Dan kalau ada Yesus bersama kita, kita pun mampu untuk melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa karena ada Yesus berserta kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan Yesus. Walaupun kita ibadah online, kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi lewat ibadah dunia internet ini, kita bisa tebarkan jala, sebarkan firman, dan penuaian jiwa-jiwa terjadi lewat dunia online ini. Mari sama-sama bertepuk tangan yuk. Mari gereja Tuhan yang siap dipakai Tuhan, sama-sama katakan. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Lagi katakan, tebarkan jala, tebarkan jala, menangkan jiwa bagi amin. Pintu anugerah masih terbuka. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Siapa saudara? Yesus Tuhan kita, Raja segala raja. Yuk semua yang percaya sama-sama katakan. Pintu anugerahnya masih terbuka untuk tebarkan jala, tangkap jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus, tebarkan jala di kota tercinta. Lagi katakan, pintu anugerahnya. Anugerah Tuhan bagi Jakarta, bagi kota-kota di Indonesia masih terbuka. Haleluya. Mari kita tebarkan jala. Tebarkan jala di kota. Sekali lagi, angkat tangan kita sama-sama katakan. Anugerahnya masih terbuka. Pakai kami Tuhan untuk tebarkan jala dimanapun kami berada. Dari Tuhan Yesus, tebarkan jala di kota tercinta. Tebarkan jala di kota. Sekali lagi katakan, tebarkan jala di negeri tercinta. Tebarkan jala di negeri tercinta. Semua yang rindu dipakai Tuhan, tebarkan jala, berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Hai gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita ada anak-anak Tuhan yang siap untuk dipakai membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa, amin. Sekalipun lewat dunia online, di dunia internet, sekalipun lewat dunia online, dunia internet, kita percaya ini cara Tuhan untuk selamatkan jiwa-jiwa. Yuk semua bangkit berdiri lagi sama-sama, kita naikkan pujian kita. Mari katakan, kami berkumpul. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan puji Tuhan. Dia berikan
namun kita bermegahkan Tuhan. Haleluya. Amin. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal tuh selamanya, hanya Tuhan sumber pengharapan. Jawab setiap doa-doa kita. Amin. Dunia bermegah atas harta dan menyanjung, tapi kita anak-anak Tuhan, kita gereja Tuhan, memegahkan siapa? Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di dunia yang akan kekal tuh selamanya, hanya Tuhan sumber. Amin. Katakan musuh kita, namun kita semua, amin, sebab Dia berikan kemenangan. Serentak kita bersorak semua, yo. Menikmati kemenangan yang dari Tuhan, katakan namamu. Namamu Tuhan Yesus. Oh, namamu Tuhan Yesus yang berikan kemenangan. Yuk semua bertepuk tangan di atas kepala kita, ya. Kita merdeka di dalam Yesus Kristus, amin. Karena kemerdekaan sejati hanya di dalam Yesus Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan Tuhan. Katakan musuh kita rebah menyerah. Amin. Berikan kemenangan. Serentak semua bersorak, yo. Namamu mari bersorak sama-sama, katakan namamu Tuhan. Namamu Tuhan. Namamu, nama di atas segala nama. Berikan kemenangan.
sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, pahlawan kita, yang memberi kemenangan buat kita. Amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita semua, teduhkan hati kita. Terima kasih untuk kemenangan, keselamatan, kemegahan yang Tuhan beri bagi kami, setiap orang yang telah percaya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk negeri kami Indonesia yang telah merdeka dari penjajah. Namun kami sadar bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya ada dari Engkau. Memerdekakan kami dari dosa, dari keinginan dunia, dari segala kuasa setan. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami gereja-gerejamu, biar kami anak-anakmu, kami hamba-hambamu, kami berdiri bagi bangsa ini. Dan kami mau jadikan hidup kami untuk menyatakan Engkau Yesus Tuhan di negeri kami Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sembah Dia, sama-sama katakan. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Dan biar keselamatan ini kami bagikan untuk jiwa-jiwa di sekitar kami. Sujud di depan tata-Mu, taklukkan seluruh hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Yesus Kristus Tuhan namanya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Amin. Kami berikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita, sama-sama katakan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan nur, berkorban bagiku.
menyembah Engkau Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari lagi berseru katakan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Setiap jiwa kami tak henti-hentinya memuji nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Panggil namanya Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Imam besar agung kami, Juru selamat kami, Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan yang telah menebus kita, yang telah selamatkan kita. Bagi nama-Mu Tuhan, segala pujian bagi nama-Mu. Tiada yang seperti perbuatan-Mu, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Segenap jiwa kami, segenap hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, ini kami gereja-Mu, anak-anak-Mu. Kami ada di sini untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Karena sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu.
Saudara-saudaraku, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Sebelum saya sampaikan firman kebenaran Tuhan, saya sampaikan ada kabar duka telah berpulangnya cici dari saudari Sylvie, istri dari Bowo, jadi kakak ipar dari Tribowo, jemaat dari Palem. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan kekuatan. Dan yang kedua, saya berterima kasih telah mengikuti berita di TV bahwa pemerintah telah menguji vaksin pada tahap ketiga dan berhasil. Kita berdoa supaya pemerintah dan Bio Farma dapat memproduksi vaksin ini secara baik, tepat, dan lebih cepat agar kita kembali hidup normal. Saudaraku, beberapa kali jemaat mengharapkan dan merindukan agar kita bisa kembali berbakti normal, beribadah dalam gereja, berkumpul kembali. Dengan adanya pandemi ini, kita diajarkan Tuhan untuk bisa menghargai ibadah dalam gereja. Andai nanti pada bulan-bulan berikutnya gereja kita atau seluruh gereja sudah bisa membuka ibadah dalam gereja, mari hargai waktu ibadah itu. Jangan ompong, jangan absen dalam ibadah. Tuhan cuma minta seminggu sekali pada sabatnya. Nah, kalau sudah begini baru kita rasa betapa rindu, kangen, begitu pentingnya, begitu bermaknanya, begitu berartinya ibadah bersama-sama dalam gedung gereja. Saudara dan saya sama-sama memiliki kerinduan yang sama. Kita berdoa saja supaya beberapa bulan ke depan gereja dapat kembali mengundang jemaat untuk beribadah dalam rumahnya. Mari saya ajak saudara berdoa lebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami tetap bersyukur karena kami sangat sadar insaf. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi termasuk pandemi ini, ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bagaimanapun Tuhan jadikan kebaikan sesuai dengan firman-Mu, Roma pasal 8 itu ya Tuhan. Engkau turut bekerja, Engkau menjadikan segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi Engkau kebaikan ya Tuhan. Kami tetap bersyukur. Kami berdoa supaya dalam kondisi seperti ini jemaat Tuhan dilindungi dalam keadaan kuat dan sehat. Tuhan putar roda ekonomi supaya jemaat Tuhan terpelihara dan hidup secara cukup dan baik. Kami membuka hati untuk firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Roh Kudus memberikan pengertian, menerjemahkan agar kami mendapat pencerahan dari firman yang sederhana ini. Kiranya kami faham, setelah itu kami bisa mentaatinya. Kami membuka hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini adalah lidah yang tak bertulang. Kita pernah dengar nyanyian lama, ada nyanyian mengatakan memang lidah tak bertulang. Begitu saudara ya, memang lidah tak bertulang. Nah, kalau tak bertulang, gerak kemana saja bisa tuh, ngomong apa saja bisa. Nah, untuk itu saya dahului dengan firman Tuhan, lidah yang tak bertulang di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 36-37 saudaraku. Firman-Nya berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu saudara-saudara, setiap perkataan kita yang sia-sia, yang diucapkan orang, yang diucapkan kita, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Saudaraku, saya merasa makin bertambah usia itu makin sedikit bicara. Saya seringkali berpikir begini, kalau nggak perlu saya nggak perlu ngomong. Gitu ya, biasanya ya saudaraku, orang yang bertambah usia akan berpikir seperti itu. Jadi seringkali orang berkata, oh tambah tua tambah bijak ya, tambah tua tambah arif. Karena salah satu pengalaman itu. Dia akan berkata dalam hatinya, untuk apa sih saya ngomong kalau memang gak perlu gitu ya. Lain dengan orang muda atau lain dengan orang yang baru belajar ngomong. Nah itu seperti cucu saya tuh ngomong dulu. Nah saya berharap saudara yang sudah ada umur jangan ngomong dulu gitu ya. Karena biasanya kalau orang sudah banyak ngomong banyak salah. Hati-hati. Ternyata dalam firman ini Tuhan menuntut atau mengadakan sebuah
pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban dari perkataan-perkataan kita, terutama yang buruk, yang sia-sia. Ternyata dari perkataan firman ini Tuhan itu memperhatikan mutu perkataan kita. Artinya mutu, baikkah perkataan kita memberkati atau justru membusukkan orang, melemahkan orang, yang membuat orang menjadi sakit hati. Dan Tuhan juga memperhitungkan berapa banyak perkataan yang kita ucapkan. Nah, nanti kita harus pertanggungjawaban itu di pengadilan Tuhan. Rupanya pengadilan bagi orang Kristen bukan hanya upah, tapi juga perkataan kalau melihat ayat ini saudaraku. Jadi kalau begitu sebelum Anda dengar lebih jauh tentang firman ini, saya mengajak saudara hati-hati mengucapkan kata-kata. Saudaraku, lihatlah. Tuhan menciptakan manusia dengan mata dua, telinga dua, tapi mulut satu. Dan Anda jangan berkata, Pak, kalau mulutnya dua, matanya satu, bagus Mak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung berapa banyak. Kalau yang diciptakan banyak, mulutnya dua, matanya satu, ya bagus saja. Kalau Anda yang sendiri mulutnya satu, terus kemudian matanya dua, telinganya dua, Anda yang aneh sendiri. Yang lain mulutnya dua, Anda cuma satu. Nah, Anda yang aneh sendiri. Jadi tergantung siapa yang paling banyak gitu ya. Atau Tuhan menciptakan seperti apa. Kalau pada umumnya Tuhan menciptakan mulut satu, ya mulut satu yang paling banyak. Sebagai contoh begini. Kalau kita di kolam renang, tentu layaknya pakai pakaian renang. Tapi kalau kita di kolam renang pakai jas, pakai sepatu hak, pakai topi, kan kita yang aneh sendiri. Jadi kalau orang tanya, kalau pakai jas, pakai hak gitu, kamu ganteng di tempat pesta. Tapi kalau kamu di kolam renang, jadi kamu aneh. Nah sekarang kalau Anda tanya juga kepada saya sama. Memang pantasnya Tuhan menciptakan dua mata dan dua telinga, tapi mulut satu. Rupanya setelah saya pikirkan panjang, Tuhan punya maksud. Maksud Tuhan adalah mengapa diciptakan dua mata dan dua telinga? Supaya kita lebih banyak melihat dan lebih banyak mendengar sebelum berkata. Atau Tuhan inginkan kita lebih banyak melihat, mendengar dulu baru berbicara. Begitu maksud Tuhan. Kalau saudara dan saya pinjam sesuatu, saya pinjam sesuatu dari saudara, saudara bisa tarik kembali barang itu. Tapi kalau saya lemparkan perkataan, khususnya perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyakitkan, perkataan saya itu nggak bisa saya tarik kembali Bapak Ibu. Dan itu telah melukai saudara. Sebab itu hati-hati menggunakan kata-kata yang sia-sia, yang tidak memberkati. Kalau dituliskan, saya membaca catatan Alkitab ini menulis tentang kata lidah. Lidah mulut kita itu sebanyak 103 kali, saudara. Wah banyak sekali ya, saudara ya. Jadi berarti kalau Tuhan memperingatkan kita tentang kata-kata, bukan sekali, dua kali, tiga kali, tapi 103 kali. Betapa penting kalau begitu kita memperhatikan kata-kata kita, saudara. Jika mata kita salah melihat, waduh saya salah lihat. Ya umpamanya saudara kolektor mau ngasih 2.000, 5.000, keambil yang 50.000. Ya saudara salah sendiri, yang rugi saudara. Salah lihat. Saudara salah dengar, mau ada pengumuman begini, suruh berikan yang lain, salah sendiri. Jadi cenderung kalau mata dan telinga kita salah lihat dan mendengar, yang rugi diri sendiri. Tapi kalau kita salah ngomong, yang rugi siapa? Orang lain yang dengarnya rugi. Kita juga mengalami dampaknya. Kita rugi, akan dimusuhi orang, dibenci orang. Jadi dengan mulut, dua-dua rugi. Orang yang mendengar dan yang mengucapkan juga rugi. Hati-hati ya saudara, gunakan kata-kata ya. Kini kata-kata di zaman modern dan teknologi yang tinggi seperti zaman kita sekarang, sudah dituangkan banyak ke dalam media sosial. Waduh kalau saya membaca di Facebook, di Twitter, di macam-macam. Itu orang-orangnya berpolitik dengan segala cara. Gunakan kata-kata, bahasa, kalimat-kalimat yang mau mematikan karakter orang lain. Luar biasa saudara. Jadi saudara dan saya pun bukan hanya mendengar, sekarang mesti pandai-pandai memilah mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar, yang hoax itu. Ya, media sosial memang berperan baik seperti Facebook, ya, Instagram,
Twitter itu sangat berperan. Tapi kalau disalahgunakan kalimat kita, maka kalimat itu akan menghujam orang lain. Lidah ini kecil, tapi dia bisa mengendalikan yang besar. Lidah ini kecil, tapi bisa menghancurkan yang besar. Jadi tanpa kita tahu lidah kita yang kecil ini ternyata bisa merusak atau memberkati dengan hal-hal yang besar. Yakobus menuliskan itu dalam pasal 3 ayat 2 sampai ke 6 begini kata firman Tuhan. Sebab kita semua banyak salah dalam hal berkata. Ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, wah dia itu sempurna. Jadi artinya jarang sekali orang sampai tidak pernah salah dalam perkataan. Sebab kalau sampai dia bisa mengendalikan kata, belum pernah salah dalam perkataan, wah dia itu orang sempurna. Ternyata tidak. Jadi banyak orang tidak sempurna, terutama dalam hal kesalahan perkataan. Yang dapat juga mengendalikan tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar kapal itu digerakkan oleh angin atau mesin yang besar, namun dapat dikendalikan hanya dengan alat yang kecil. Menurut kehendak jurumudi, yaitu kemudi. Ya, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh kita ini, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api, tapi dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, jadi bisa diumpamakan seperti api. Kalau dia merupakan atau dia melakukan kejahatan atau kata-kata yang jahat dan mengambil tempat dari anggota tubuh kita ini sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh kita dan menyalakan roda kehidupan kita, waduh itu bisa membakar hidup, membakar orang lain, sedang kita sendiri nanti akan dibakar oleh api neraka. Nah itu maksud firman Tuhan. Jadi dari firman ini kita dinasihatkan hati-hati. Lidahmu itu seperti diumpamakan kekang pada seekor kuda. Kuda yang liar dari hutan itu. Ya, kalau ditangkap lalu diberikan kekang, dilatih, kuda itu yang liar bisa dikendalikan. Bisa suruh ke kanan, bisa suruh ke kiri, bisa suruh berhenti, bisa suruh lurus. Ya, dengan kekang itu sama dengan lidah kita. Tubuh kita yang agak besar, tubuh kita yang kuat ini dapat dikendalikan dengan bahasa kita. Atau orang lain pun yang sedang liar atau sedang ngamuk, kadangkala bisa dikendalikan dengan bahasa-bahasa yang bijak, bahasa-bahasa yang penuh kasih, bahasa yang bisa meneduhkan. Ya, yang kedua, lidah atau perkataan kita itu seperti kemudi di dalam kapal besar. Kapal besar, mesin yang besar. Tapi dikendalikan oleh kapten dengan kemudinya. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, mau berhenti, semua dikendalikan oleh kemudi itu. Jadi betapa hebatnya lidah itu yang diilustrasikan sebagai kemudi. Tapi juga lidah itu bisa berbahaya. Lidah kecil seperti api yang kecil. Bakar saja jerami, satu hutan besar bisa terhanguskan saudaraku, terbakar hebat. Ya, sekarang ini saya dengar di Amerika, di Eropa terjadi kebakaran hebat sekali yang masih sulit dikendalikan. Negara kita pun pernah mengalami hal yang sama, hanya karena api yang kecil dapat membakar hutan yang merugikan begitu banyak orang, bahkan merugikan negara tetangga kita. Tuhan sendiri, saudaraku, menggunakan kata-kata karena dia tahu kata-kata itu sangat berkuasa. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan kata-kata, dengan sabda, dengan kalam. Ya, dengan perkataannya dia ciptakan langit dan bumi. Tuhan juga meredakan badai yang hebat dengan kata-kata. Ketika ia satu perahu dengan murid-muridnya, di tengah perjalanan danau itu, badai datang hebat. Dan Tuhan cukup dengan kata-katanya meneduhkan badai itu dan menghentikannya. Tuhan juga mengusir, meneduhkan
menghentikan kesurupan orang di Gadara dari setan yang kuat itu dengan kata-kata. Jadi betapa berkuasanya kata-kata itu bisa digunakan secara negatif, bisa digunakan secara positif. Tapi sesungguhnya orang yang tidak biasa melatih lidahnya, melatih mulutnya, itu sulit menjinakkan lidahnya. Yakobus mengatakan pasal 3 ayat 7 sampai 10. Semua jenis binatang, binatang-binatang liar, burung-burung, binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas. Jadi kalau lidah itu tidak dikendalikan, itu begitu buas dan tidak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, Bapa kita. Tapi dengan lidah kita bisa mengutuk orang lain, ya, yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat, tapi dari mulut yang sama juga keluar kutuk. Nah, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi pada kita, saudara-saudara seiman. Saudaraku, kata firman tadi, semua binatang liar dapat dijinakan. Binatang buas, singa, macan, serigala, ya, apa saja dapat dibuas, termasuk buaya. Gunung-gunung dapat ditaklukkan, lembah pun dapat dilewati, planet pernah dijajaki, tapi lidah ini belum sanggup ditaklukkan. Selalu ada saja lidah-lidah yang liar, lidah-lidah yang mengeluarkan kata sia-sia, saudaraku. Karena itu muncullah kata-kata yang memprovokasi orang, akhirnya menimbulkan perpecahan. Orang yang memprovokasi dia tidak bisa mengendalikan lidahnya, timbullah perpecahan. Entah dia sengaja atau tidak sengaja, dia telah memunculkan masalah ini. Yang kedua, muncullah kata-kata yang memfitnah karena sulitnya mengendalikan lidah. Muncul fitnah, akibatnya merusak nama baik orang lain. Muncul yang ketiga, kata-kata kutuk. Apa akibatnya? Balik kutuk, saling membalas. Muncullah hal-hal, kata-kata yang membocorkan rahasia orang. Itu muncul karena tidak bisa menjaga rahasia, ya, timbul rasa tidak percaya pada orang lain. Yang kelima, muncullah kata-kata dusta dan akhirnya orang merasa dihianati. Muncullah kata-kata yang melemahkan atau mematahkan semangat orang sehingga orang menjadi putus asa. Muncullah kata-kata yang mengadu domba, akibatnya menimbulkan perang dan perkelahian antara mereka. Kalau ada adu domba, kemudian ada yang mengkambing hitam. Jadi ada domba, ada kambing nih. Mengkambing hitamkan orang lain, orang gak salah dijadikan korban. Ya, orang lain jadi korban tanpa salah. Dan muncullah gosip untuk menjelek-jelekan orang. Gak tahu kita persoalannya apa, gak jelas, kita gosip-gosipkan. Itu menjelekkan dan memburukkan orang lain. Dan yang ke-10, kata-kata yang tajam. Biasanya ada hati yang juga jutek, judes, ya. Keluar kata-kata yang tajam. Kadang-kadang kata-kata lebih tajam daripada silet. Oh begitu ya. Itu menyakitkan orang lain. Sindiran-sindiran itu sengaja menyinggung orang lain, ya. Kemudian menghakimi. Nah, ini saya ingin jelaskan. Menghakimi itu adalah orang yang tak bersalah dianggap salah. Nah, itu menghakimi. Tapi kalau orang salah, ya, diluruskan atau dibenarkan atau dikoreksi, itu bukan menghakimi, saudara. Jadi terjemahannya harus benar. Menghakimi adalah menyalahkan orang yang tak bersalah, dianggap salah, itu menghakimi. Tapi kalau orang salah diluruskan, diperbaiki, itu bukan menghakimi. Itu membantu untuk memperbaikinya. Dengan menghakimi kita menghukum orang yang tak bersalah. Nah, begitu sulitnya kita mengendalikan lidah kita sehingga tadi 10-12 kata-kata sia-sia muncul. Saudaraku, Amsal berkata memberikan nasihat kepada kita. Hidup dan mati kita hati-hati dikuasai lidah. Anda bisa hidup karena perkataanmu yang bagus. Bahkan mungkin dengan perkataanmu bagus, hidupmu makin diberkati. Engkau makin bisa dipercaya. Tapi engkau pun bisa mati
Karena kata-katamu yang tak bisa kau kendalikan. Hanya dengan kata-kata orang bisa membunuh orang lain. Ya, hanya dengan kata-kata orang jadi sakit hati. Berapa banyak terjadi pembunuhan karena sakit hatinya pegawai terhadap majikan dan seterusnya. Siapa suka menggemakan kata sia-sia, dia akan memakan buahnya. Begitu kata Amsal pasal 18. Saudaraku, dari mana sih sumbernya perkataan yang buruk, yang sia-sia itu? Yakobus mengatakan kembali, kita terus membongkar kitab Yakobus pasal 3 ayat 12 dan ayat 11 dan 12. Adalah sumber memancarkan air tawar. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit? Jadi satu sumber mengeluarkan dua air tawar dan pahit, dan tidak. Dari mana mata air yang sama ini? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara, atau kebalikannya? Demikian juga kalau mata airnya asin, keluar air asin, mata air tawar mengeluarkan air tawar. Tidak mungkin sumber air asin mengeluarkan air tawar, sumber air tawar mengeluarkan air asin. Nah, itu artinya saudaraku, kalau hatimu baik, tawar, bersih, jernih, maka keluar kata-kata yang baik, jernih dan bersih. Tapi kalau hatimu busuk, banyak diisi iri hati, dengki, ya, maka keluar kata-kata yang tajam, menusuk, menyakitkan orang lain. Jadi sumbernya kata-kata yang sia-sia, sumber kata-kata yang buruk itu dari hati yang tidak baik. Jadi hati diperbaiki, nanti keluar kata-kata juga yang baik. Janganlah kita seringkali membenarkan diri dengan kata-kata. Jadi saya lihat banyak orang-orang atau para orang-orang yang memiliki jabatan, kalau sudah ketahuan salah, dia coba membenarkan diri. Nah, itu namanya politik. Suka memberikan kata-kata yang abu-abu. Ya, itu namanya perkataan yang membenarkan diri. Seperti contoh gini, itu kan bohong, bohong putih, gitu. Ya kalau bohong ya nggak ada putih, bohong semua hitam. Ya untuk membela bahwa dirinya itu nggak salah dalam berbohong, seringkali dia ucapkan itu bohong putih. Menurut saya orang itu kurang militan. Muncul lagi kata yang lain, diplomasi. Nah ini orang-orang berpolitik suka begitu tuh, bikin penjelasan yang abu-abu, hitam enggak, putih enggak. Supaya apa? Supaya enggak dianggap salah. Kalau dibilang kan hitam, nah kan saya bilang abu-abu tadi, agak hitam-hitaman. Saya bilang putih, nah kan saya bilang abu-abu, agak keputih-putihan juga. Nah itu orang yang diplomasi begitu, saudara. Jangan membenarkan diri dengan kata seperti itu. Ya, biasakan berkata ya di atasnya tidak, dikatakan tidak. Keramahan yang sering berlebihan. Aduh, kadang-kadang ada orang tampil suka nunduk-nunduk, ngomong gini-gini gitu. Kalau saya tampil apa adanya, ngomong ceplas-ceplos, ya nggak perlu menyakitkan, tapi itu adanya. Kalau orang terlalu ramah begitu rupa, nah itu namanya kemunafikan. Jangan sampai kita coba membenarkan diri dengan perkataan dan sikap seperti tadi, saudaraku. Ya, kemudian kita coba menghakimi karena kita merasa benar, dia yang salah. Dia nggak pernah bilang aku salah, yang salah dia melulu. Kalau seorang suami salahkan istri, kalau seorang istri salahkan suami. Nah, seorang konselor yang baik, kalau Anda jadi konselor pembimbing yang baik, kalau sang suami datang, katakan mana istrinya. Kalau istri datang, mana suaminya. Sebab kalau Anda hanya mendengar sebelah pihak, atau Anda dapat mendengar penjelasan satu orang saja, suami saja, maka suami itu cenderung menyalahkan istrinya. Kalau istri yang datang, maka cenderung istri yang menyalahkan suaminya. Jadi sebaiknya dua-duanya harus datang. Ya, jangan merasa diri benar sehingga menghakimi orang lain. Nah itu nggak gentle menurut saya. Marah-marah, udah marah-marah orang lain rugi, diri rugi. Lalu kita berkata, waduh tadi saya marah tuh bukan tabiat saya, itu setan tuh. Ya, jadi saya dirasuki setan, saya disuruh setan, saya diintimidasi setan, makanya saya keluar tabiat kayak setan. Setan disalahkan dulu. Menurut saya Yakobus mengatakan jelas, banyak kali kita berbuat salah karena memang perbuatan kita. Saya tidak katakan membenarkan setan, ada kalanya setan, tapi lebih banyak kita mungkin. Jadi jangan membenarkan diri hal-hal seperti tadi, kata-kata yang menganggap orang lain atau oknum lain yang salah, kita yang benar. Gunakanlah kata-kata dengan bijaksana, saudaraku. Ya, apa yang kata bijaksana? Yakobus mengatakan kembali pasal 3 ayat 9. Coba perhatikan. Jangan dengan lidah yang satu ini kita memuji Tuhan, tapi lidah yang satu ini mengutuk orang lain, padahal orang lain itu ciptaan Tuhan yang baik.
Jadi satu sumber tapi keluar dua perkataan, yang satu bagus, satu buruk. Nah itu nggak punya pendirian Bapak Ibu. Tidak boleh hal ini terjadi pada anak Tuhan. Jadi mesti melatih diri kita. Ya, melatih dari hati sampai mengeluarkan kata-kata yang baik. Jadi orang bertanya, kok bisa gitu ya anak Tuhan ya? Kalau minggu memuji Tuhan, entar keluar dari gereja nggak usah tunggu hari Senin. Keluar dari gereja, keluar kata-kata kutuk, keluar kata-kata yang menggosip, keluar kata-kata yang munafik, keluar kata-kata bohong. Nah kan nggak mungkin. Dari sumber yang satu, hati yang baik, pasti keluar kata-kata yang baik. Tidak mungkin keluar kata-kata yang busuk. Ya, nah sebab itu saudaraku, bagaimana nasihat saya? Nasihat saya satu, berkatalah disertai dengan kasih. Jadi ketika Anda ingin berkata, sertai hatimu. Aku berkata begini kepada dia karena aku mengasihi dia. Nah itu, ucapkan itu sebelum Anda ucapkan, sisipkan kasih di dalamnya. Kedua, sebelum Anda berkata, pilihlah kata-kata yang baik dan tepat. Jadi kalau itu ngomongnya lama, ya. Kalau orang yang baik tuh ngomong gak boleh cepat-cepat. Kecuali pendeta nih. Kalau orang yang baik mesti mikir dulu. Kalau saya ngomong kepada pendeta, baik gak nih? Saya ngomong sama teman, kata baiknya. Kalau ngomong sama dia, sama mertua, sama orang tua, nah baik gak ini? Karena kepada setiap orang berbeda. Kita bicara sama anak muda, kita bicara dengan orang tua tuh sangat berbeda. Pilihlah kata-kata yang tepat. Sebab itu lebih baik Anda lebih cepat mendengar dan lambat bicara. Itu lebih baik. Ya. Yang ketiga, periksalah dan koreksi perkataan saudara sebelum diucapkan. Tadi setelah pilih, lalu sekarang mulai koreksi. Bagusnya nih ya, gitu. Dikoreksi dulu, kalimatnya disusun dulu. Karena bukan cuma kata, kalimat pun disusun dengan benar. Dan yang keempat, ada kalanya kita nggak perlu ngomong. Jadi kita tahu kapan kita harus diam, kapan kita harus bicara. Nah itu butuh hikmat saudaraku. Nah ini perlu melatih diri, melatih kesabaran, melatih kebijakan. Kapan kita ngomong? Waktu orang ngomong gini, kita udah diam aja lah. Gak ada gunanya nyautin gitu. Ada gunanya kita diam dan kita bawa dalam doa. Jadi ada waktu yang kita diam, ada waktu yang kita, nah sekarang saya bicara ya. Nah begitu. Nah, itu namanya orang bijak. Tepat waktu, tepat bicara. Kita juga harus menjaga suasana hati orang. Nah ini sulitnya. Kalau kita bicara, kita lihat raut muka orang. Suasananya bagus nggak? Kalau mukanya lagi aduh asam, dalam keadaan emosi, ucapannya, kita nggak usah ngomong. Itu waktu kita diam. Nanti kalau dia sudah riang, baru kita ngomong. Sama seperti kalau suami pulang dari kantor. Ibu bapak, ibu-ibu di rumah banyak masalah. Inilah, itulah. Masalah anak lah, masalah utang lah, masalah kredit lah. Suami baru pulang dari kantor. Jangan disemprot, jangan ditagih. Nah itu nggak tepat. Biar dia pulang dulu, istirahat dulu. Kita lihat kondisinya dari apa bahasa tubuhnya kita tahu. Suami ini dalam keadaan stres, santai, riang atau enggak. Nah waktu riang baru Anda ngomong. Kalau dia dalam keadaan stres, ya tunda dulu. Nanti malah mungkin setelah dia tenang baru kita bicara. Jangan bicara yang tidak kudus. Kalau kita sudah kumpul, saudaraku maaf ya teman-teman sekalian, jemaat-jemaat sekalian. Kalau sudah kumpul, ada kecenderungan kita terbawa oleh suasana. Kalau kita sendiri, kita bisa nahan diri. Waktu kumpul, satu orang ngomong kotor, yang lain ngikut tuh. Nah ini hati-hati saudaraku ya. Anak Tuhan punya identitas sendiri. Jadi jangan terpancing dengan perkataan-perkataan yang tidak kudus. Dan yang kedelapan, sadarilah bahwa perkataan yang kita ucapkan akan diadili oleh Tuhan. Sesuai dengan pembukaan firman Tuhan tadi. Demikianlah firman Tuhan saudaraku, kiranya kita boleh bijaksana menggunakan kata kita karena Tuhan sudah menciptakan cuma satu mulut. Saya bisa bayangkan dengan satu mulut saja banyak masalah muncul dari mulut yang satu. Bagaimana kalau Tuhan balik matanya satu, telinga satu, mulutnya dua. Waduh, dunia akan hancur lebur. Karena dengan dua mulut bicarakan lebih banyak, tiga mulut lebih banyak lagi. Nah dengan satu mulut Tuhan tahu mulut ini bisa banyak membawa masalah. Tuhan katakan gunakan satu mulut dengan bijaksana. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan firman ini kami ingin hati-hati menggunakan kata-kata kami. Kata-kata yang tepat, kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang bijaksana. Kapan kami harus diam dan tidak bicara untuk menahan diri agar suasana jadi teduh dulu. Dan kapan kami harus bicara,
ketika suasana sudah mendukung. Tolong bantu kami dengan bertambahnya usia kami, bertambah waktu kami menjadi makin bijak. Dengan makin dekat kami dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, kami makin mengetahui kapan kami harus berbicara dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu semua yang hari ini mendengar firman Tuhan. Kami akan memeriksa, kami akan mengoreksi kata-kata kami yang sudah dan yang akan kami ucapkan. Baik dengan orang dalam rumah, dengan orang-orang di kantor, dengan orang di perjalanan, teman-teman sekalian, dan hamba-hamba Tuhan. Bahkan dengan jemaat Tuhan. Bahkan dengan Tuhan sendiri kami belajar untuk mengucapkan kata-kata yang penuh hormat. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berterima kasih untuk teguran-Mu hari ini, untuk ajaran-Mu, untuk nasihat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku, kita akan dengarkan pujian sebentar untuk melengkapi firman Tuhan hari ini. Saudaraku, jika Tuhan memberikan 2 mata, 2 telinga, dan hanya 1 mulut, itu Tuhan berharap kita gunakan mulut kita sebaik mungkin untuk menghormati Dia. Kita muliakan Tuhan dengan rasa syukur yang dalam. Pujian kita berikan sepanjang hari seiring dengan rahmat dan kebaikannya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu,
ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Marilah saudara, karena waktunya telah selesai, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengajak saudara mengangkat tangan semua sambil berdiri. Mari kita angkat tangan kita dan berdiri menghormati Tuhan. Bapa Surgawi, hari ini Tuhan memberikan pesan kepada kami sekalian. Di tengah-tengah pandemi, banyak media sosial berbicara begitu rupa, sampai kami sulit membedakan mana perkataan yang benar, mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Ajar kami untuk mawas diri, sensitif, bijaksana, cerdas Tuhan dalam memilih, memilah berita dan mengucapkan kata-kata kami sendiri. Baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Tolong ya kami Tuhan, agar kami menggunakan kata-kata untuk memberkati banyak orang. Sekarang saatnya kami akan kembali dengan keluarga kami atau kembali kepada aktivitas kami. Angkatlah tangan saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih Bapa yang tiada henti, Bapa yang abadi itu yang selalu memantau kami. Cinta Yesus yang tak pernah berubah dan diberikan terus menerus dari hari demi hari. Kekuatan perlindungan Roh Kudus ada bersama kami. Allah Tritunggal yang Immanuel itu menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara. Sampai jumpa minggu depan. Ini aku percaya.